Alasan dia katanya berbakti, tinggallah dengan kami ya ibu, kami senangkan engkau, engkau telah capek mengurus kami, menyekolahkan kami, saatnya kami membalas daripada air susumu. Apa? Setelah tinggal ibunya dan ayahnya dengan dia, jadi pembantunya ayah ibunya dibuatnya. Mulai hari ini robah pikiranmu, mindset pola pikirmu robah. Jangan ada pekerjaan ayahmu di rumahmu, senangkan dia sebagai raja, senangkan ibumu sebagai ratu. Maka rezeki akan datang kepadamu seperti rezeki seorang raja dan ratu, datang dari berbagai arah. Jemaah Jumat Masjid Agung Pemda Kabupaten Pasaman Barat yang berbahagia, dalam khutbah kita kali ini kita akan membahas tentang keberkahan yang didapatkan seorang anak jika menyenangkan orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika Anda ingin mengambil keberkahan dari seseorang, tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, ke kiai, ke ulama, para wali, dan lain-lain sebagainya. Cukup engkau pergi menyenangkan hati ayah ibumu, selesai. Ada seorang yang rajin ziarah kepada wali-wali dengan harapan agar hidupnya berkah, cita-citanya tercapai, keinginannya dikabulkan Allah. Sudah biasa dia tahun ke tahun mengunjungi wali, setahun ada 5 orang, walau jaraknya jauh antar negara. Ibarat di Indonesia, dia kelilinglah se-Indonesia ini sampai ke negara jiran. Tujuan dia agar hidupnya berkah, tercapai keinginan. Mengunjungi ulama itu bagus, saudara-saudara. Tapi jika engkau membiarkan orang tuamu terlantar, atau hatinya iba gara-gara kelakuanmu yang mendahulukan orang lain daripada dia, datanglah suara hatinya merasa sedih karena anaknya lebih mendahulukan orang lain. Maka doa-doa daripada para wali dan ulama itu tidaklah lebih kabul daripada doa ayah ibumu. Ada dalilnya, ada. Al-Quran mengatakan, Anishkurli wali walidaika. Kamu hormat yang pertama itu kata Allah kepadaku, bersyukur, kemudian kepada orang tuamu. Jadi nomor 2 orang tua, bukan wali, bukan ulama, nomor 2 orang tua. Setelah orang tua engkau sayangi, engkau berbakti kepadanya, barulah engkau cari orang alim. Karena para ulama itu pewaris Nabi, pengganti Nabi. Nabi kan sudah wafat, sudah dipanggil kehariban Allah, penggantinya ada kiai, ulama, ustaz, abuya, tengku-tengku. Maka berimpak kepada orang tua ribuan kali lebih besar pahalanya daripada engkau berimpak pada anak yatim. Sehingga ulama mengatakan dalam berbagai buku, tidak gunanya engkau menyantuni banyak fakir miskin anak yatim kalau saat yang sama engkau terlantarkan ayah ibumu. Bukan tidak akan dibalas Allah, dibalas, tapi tidak ada beda derajatnya dibandingkan engkau tidak bisa dicapai, derajatnya tidak bisa dicapai dengan engkau berbakti kepada orang tua. Maka saya memiliki seorang kenalan di mana dia seorang ulama, gara-gara orang tuanya stroke, berhentilah dia mengajar, saudara-saudara. Kenapa berhenti? Mengurus orang tua. Kami heran waktu itu, yang dia ajarkan agama, kenapa dia cuti hanya mengurus orang tua? Rupanya ilmu kami yang kurang sampai dari hadis dan ayat. Inilah buktinya dia orang alim. Ditimbang mana yang lebih prioritas, yang lebih harus didahulukan adalah mengurus orang tua. Walaupun engkau ulama mengajar umat, mengajarkan Al-Quran hadis, ketika saat yang sama dibutuhkan engkau oleh ayah ibumu mengurus mereka, lebih wajib engkau mengurus orang tuamu.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, pernah terjadi di zaman Rasulullah, pasukan perang kurang, orang kafir sudah datang. Ada seorang pemuda yang tegap, atletis, pendekar, ahli silat, ahli bela diri, ahli pedang, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya daftar ikut perang. Lalu Nabi bertanya, masih adakah orang tuamu? Masih, sudah tua, sedang sakit. Kata Nabi, pergilah engkau mengurus mereka. Oh tidak, saya mau jihad. Kata Nabi, lebih besar pahalanya engkau berjihad, mengurus makan, mengurus obat, mengurus orang tuamu yang sakit. Please, silakan, back to your home, pulang ke rumahmu. Maka orang tua, orang pemuda ini dengan patuhnya sami'na wa ata'na kepada Nabi, pulang dia. Wahai pemuda sekalian, ini yang harus kita lakukan. Sedangkan perang melawan orang kafir yang sudah mulai masuk ke negara Islam, ke pemerintahan Islam, ke wilayah zona Islam, lebih penting mengurus ayah ibumu saat itu daripada perang. Apalagi cuma ceramah-ceramah, apalagi cuma engkau bekerja di satu perusahaan. Ada teman saya bekerja di Saudi Arabia, perusahaan-perusahaan besar. Di sana enak saja seorang karyawan membuat surat kepada atasannya atau melapor, Pak, saya tidak masuk. Lalu kenapa? Mengurus ibu. Walaupun marah atasannya, tak mau tahu mereka. Pokoknya saya ngurus ibu, ngurus ayah. Udah langsung pergi aja dia. Tak perlu ada, silakan, tak perlu. Pergi aja dia. Bahwa dipecat, bahwa nanti dia akan di macam-macam sanksi, diberikan SP1, SP2, tak mau tahu dia. Ketika ditanya orang-orang yang seperti ini, kenapa begitu pede meminta cuti dan permisi pada manajer, pada bos hanya karena orang tua? Katanya, Allah mengatakan nomor 2 setelah Allah yang harus dipatuhi, yang harus diurus, ayah ibu, anis kurli wali reka. Bahwa nanti dipecat, Allah pasti lebih baik akan memberikan pada saya daripada pekerjaan sekarang. Nah, ini yang harus kita lakukan, wahai teman-teman sekalian, kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Agung Pemda Pasaman Barat. Jangan sampai engkau lebih ramah pada orang daripada ayah ibumu. Ada temannya, tiap hari dikunjunginya, tiap hari di SMS-nya. Nah, ibunya jarak Simpang 4, Sungai Aur, Simpang 4, Sasa, Simpang 4, Talu. Itu diteleponnya paling sekali seminggu. Kalau temannya sekali sehari, oh itu tidak bisa. Itu sudah tanda durhaka. Apalagi cerita-ceritanya banyak anak kalau sudah sering panggilan nada dering dari orang tuanya, itu dimatikannya HP. Ini kurang ajar sekali. Tidak akan ada berkahnya. Walaupun engkau kaya, walaupun engkau populer, kalau sudah orang tua kau sakiti, awas. Kaum muslimin yang berbahagia, durhaka pada orang tua ini tidak harus kau pukul, tidak harus kau bentak. Standar durhaka itu simple. Man ahzana walidahi faqad aqahuma. Siapa yang membuat hati orang tuanya sedih, bersedih hati ayah ibumu gara-gara kelakuanmu, sikapmu, engkau telah digolongkan kelompok durhaka. Kalau sudah dipukul parah itu. Ketika dia engkau di teleponnya engkau sudah 3 kali melihatnya tidak mengangkat dengan alasan asik dengan kawan, ada urusan penting, maka engkau pasti sudah durhaka karena hatinya tersinggung. Saya sudah orang tua, kalau saya telepon anak saya ke Jawa, sekolah di sana dia, sekali 2 kali tidak diangkat, saya tak mau tahu dia sedang apa. Pokoknya perasaan sebagai ayah tersinggung. Kenapa tak diangkatnya? Padahal nanti setelah nyambung dia katakan, ya saya tadi sedang di air. Saya sudah tersinggung. Begitulah seluruh orang tua di dunia. Pasti tersinggung kalau ditelepon, di SMS, di chatting, tidak ada balasan. Maka rajamu adalah ayahmu, ratumu adalah ibumu, bukan orang lain. Kalau kau ingin berkah, ingin jadi dekat dengan Rasulullah, dengan Allah, hargai orang tuamu. Nah, saya baru dapat beberapa ceramah dari ulama-ulama, termasuk Gus Baha, ya, termasuk Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz At-Tarim Al-Yamani. Para waliullah itu banyak diangkat menjadi wali bukan karena banyak puasa sunat, bukan karena banyak sholat,
Tapi para ulama yang diangkat menjadi wali kekasih Allah Ta'ala itu banyak dari jalur berbakti pada ayah ibu. Sehingga dikatakan, kalau engkau lihat di satu kampung ada anak yang mengurus orang tuanya sakit, dibelanjai, diurus, diobati, sebentar-sebentar dia pulang mengurusnya, sebentar-sebentar dia tengok. Anak yang berbakti seperti itu, temuilah dia, minta dengan rendah hati agar dia mengangkat tangannya, mendoakan hajatmu, mendoakan kebutuhanmu, mendoakan keselamatanmu, karena orang itu memiliki karomah, walau dia tidak alim, walau dia bukan ustadz. Saya sudah coba itu. Kan ada orang-orang biasa di kampung tuh, karena ibunya stroke, maka diajak tinggal bersamanya. Dia yang ngurus. Bagaimana ibunya dulu mengurus dia waktu kecil, begitu dia urus sekarang. Mulai dari pempesnya, maaf cakap, sampai menyuapinya makan, dimandikan, dibedai, ya macam ibu mengurus dia. Begitulah dia mengurus ibunya. Saya bilang, doakan saya. Oh jangan, doakan saya. Saya tekan, saya desak dia mendoakan saya. Kenapa? Orang seperti itu, orang awam, walau orang biasa, memiliki karomah, kemuliaan di mata Allah. Jangan main-main berbakti dengan ayah ibu ini. Amal besar itu, amal besar. Jadi kata Rasulullah, menyindir anak-anak yang tidak mengurus ayahnya ketika sudah tua, kata Nabi begini, celakalah anak yang masih hidup orang tuanya sudah tua, tapi tidak menyebabkan anak itu meraih surga. Ditanya sahabat, kenapa? Karena dia tidak mengurusnya. Rupanya kalau ada ayah kita panjang usia, walau sakit-sakitan, ibu kita panjang usia, walau sakit-sakitan, itu jalan raya, pintu gerbang besar meraih surga. Sebab dengan berbakti pada mereka, lebih besar dari pahala sunat dan solat sunat dan zikir. Zikir kau 1 juta kali semalam, sehari semalam. Lapar orang tuamu, kau berikan dia sesuap nasi, lebih besar pahala sesuap nasi daripada kau zikir 1 juta kali sehari semalam. Apalagi kau mengurus pempesnya, apalagi kau bersihkan kotorannya. Oh, engkau orang mulia, saudara-saudara. Semoga dengan khutbah ini kita masing-masing menyadari ternyata menyenangkan orang tua itu amal besar, bukan pekerjaan sampingan. Tinggalkan pekerjaanmu kalau perlu untuk mengurus orang tuamu, karena begitu mereka wafat nanti, tertutuplah pintu gerbangmu yang paling mudah, jalan tol menuju surga. Jadi banyak jalan sebenarnya, tapi ada jalan tol yang paling cepat. Jalan tol menuju surga itu yang paling cepat, salah satu adalah berbakti pada orang tua. Sampai disinilah khutbah Jumat kita. Semoga di abad milenial, di era modern ini, di mana banyak anak-anak yang membuat orang tuanya mengurus anaknya, tukang lengah anaknya, tukang masaknya, ayahnya tukang kebunnya, jangan kita termasuk di antaranya. Alasan dia katanya berbakti, tinggallah dengan kami ya ibu, kami senangkan engkau, engkau telah capek mengurus kami, menyekolahkan kami, saatnya kami membalas daripada air susumu. Apa? Setelah tinggal ibunya dan ayahnya dengan dia, jadi pembantunya ayah ibunya dibuatnya. Mulai hari ini, robah pikiranmu, mindset pola pikirmu robah. Jangan ada pekerjaan ayahmu di rumahmu, senangkan dia bagai raja, senangkan ibumu bagai ratu. Maka rezeki akan datang kepadamu seperti rezeki seorang raja dan ratu, datang dari berbagai arah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Taqabbal minni wa minkum tilawat